Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hari ini tanggal 21 Desember 2024. Beberapa hari ke depan, tepatnya nanti di tanggal 25 Desember, saudara-saudara kita yang beragama Kristen merayakan hari yang cukup besar, dan itu cukup bersejarah buat mereka dalam keyakinan iman mereka, yakni hari Natal, ya. Hari di mana keyakinan mereka meyakini bahwasanya Yesus telah dilahirkan pada tanggal tersebut, tanggal 25 Desember tersebut. Dia dilahirkan sebagai juru selamat, menyelamatkan umat manusia, ya, dari dosa-dosa yang ada, begitu. Nah, berkaitan tentang pelaksanaan Natal pada tanggal 25 Desember tersebut, beberapa hari yang lalu teman Kristen saya ada yang menanyakan pertanyaan ini. Sebetulnya tidak asing, ya, tidak asing. Mungkin teman-teman atau saudara juga pernah mengalami pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, kenapa sih umat Islam itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen yang sedang merayakan perayaan Natal? Nah, inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saudara, tentang perayaan Natal. Ya, meski debatable, maksud saya debatable, ya, memang di kalangan umat Islam sendiri ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, ya. Namun secara syariat memang umat Islam itu dilarang mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen yang merayakan perayaan Natal. Bahkan MUI sendiri, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan teman saya tadi mengatakan, kenapa sih tidak dibolehkan mengucapkan selamat Natal? Toh itu hanya sekedar ucapan saja. Apa bedanya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman, kepada orang lain yang sedang merayakan ulang tahun? Hanya sekedar ucapan saja. Baik, saudara, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ini yang menjadi pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Bagi kita umat Islam, alasan pertama kenapa tidak diperbolehkan mengucapkan selamat Natal, karena di situ mencederai akidah. Ada pencederaan terhadap akidah umat Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam keyakinan umat Islam, Yesus bukanlah anak Tuhan. Dan Yesus tidak dilahirkan sebagai putra tunggal Tuhan. Jadi Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, berkaitan dengan hal itu juga di dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga atau trinitas itu, ya. Maka ketika Allah sudah mengkafirkan itu, setelah mengharamkan itu, setelah menyatakan Allah tidak mempunyai anak, lalu ada orang yang mengklaim Allah punya anak, yakni Yesus, lalu diakui dengan menyatakan ucapan selamat Natal. Disitulah letak mencederai keyakinan dan akidah umat Islam. Karena di Islam, Yesus bukan anak Tuhan. Dan dia tidak dilahirkan dari konsep sebagai anak Tuhan, ya. Nah, itu yang pertama alasannya.
Yang kedua, alasannya adalah kalau dia mengatakan toh itu sama saja hanya sekedar mengucapkan ulang tahun seperti kita mengucapkan ulang tahun kepada teman-teman atau kepada orang lain yang sedang berulang tahun. Itu dua hal yang berbeda. Ucapan selamat Natal dengan ucapan ulang tahun itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Kalau mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang yang sedang berulang tahun, status orang itu memang dia lahir di tanggal tersebut yang sedang dia rayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu bukan anak Tuhan. Ya, orang yang sedang ulang tahun kita ucapkan selamat ulang tahun, dia bukan anak Tuhan. Jadi tidak ada akidah yang dicederai di situ. Tidak ada akidah yang dinodai di situ. Tidak ada akidah yang dilukai di situ. Jadi tidak ada pencederaan akidah. Ya, jadi tidak sama. Sedangkan mengucapkan selamat Natal kembali seperti tadi, di situ terjadi pencederaan terhadap akidah. Terusik akidah umat Islam dengan ucapan itu. Terus kalau seandainya dia katakan toh hanya sekadar ucapan, perlu kita ingat bahwasanya di dalam Islam ucapan itu justru pada saat-saat tertentu itulah lahirnya hukum. Ya, karena ucapan itulah jatuhnya hukum di dalam Islam. Saya kasih contoh begini. Kita sahnya menjadi seorang Islam, seorang Muslim, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu hanya sekedar ucapan. Ya. Implikasinya, disitulah pengukuhan jatuhnya hukum terhadap keyakinan seseorang. Ya, ketika seseorang sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia meyakini Allah sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai utusan Allah, disitulah sahnya dia sebagai seorang Muslim. Itu contoh pertama. Contoh lagi ini yang lainnya misalnya, halalnya atau sahnya hubungan suami istri, seorang laki-laki dan perempuan yang tadinya haram, itu bisa menjadi halal hanya sekedar ucapan. Itu dihalalkan dengan ucapan. Itu maksud saya. Ucapan yang dimaksud apa? Yakni ijab kabul. Ijab kabul itu hanya ucapan. Jadi di dalam Islam itu, sebuah ucapan itu bisa menjatuhkan hukum. Maka kenapa di dalam hal ini juga pernyataan Natal itu memang ucapan, tapi pernyataan itu jatuh hukum. Jatuhnya hukum. Ya, itu mencederai akidah. Ya. Karena yaitu tadi, di satu sisi Allah sudah mengatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalitsun salasa. Kafirlah orang yang setelah meyakini dan menyatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang 3 atau salah satu dari Trinitas. Di ayat lain juga dikatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, itu kafir. Jadi ketika kita mengucapkan selamat kepada simbol-simbol kekafiran, itu mencederai akidah. Allah telah menyatakan itu, mereka orang kafir, dan kita ucapkan selamat. Disitulah letak seolah-olah kita mengakui apa yang tadinya telah dinyatakan haram oleh syariat, lalu kita mengakuinya. Di situ mencederai akidahnya umat Islam. Makanya kenapa tidak diperbolehkan umat Islam mengatakan ataupun mengucapkan selamat Natal. Itu alasannya kedua. Alasannya ketiga, perayaan Natal itu sendiri di kalangan kekristenan, tidak usah di kalangan Islam, di kalangan kekristenan sendiri mengalami debatable. Sebahagian kelompok, sebahagian sekte di kekristenan itu merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Tapi sebagian sekte lainnya, ya, sebagian kelompok lainnya di kekristenan tidak mengakui. Karena memang tidak ada fakta sejarah, tidak ada literasi, tidak ada bukti yang menyatakan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Ya. Advent dan Saksi Yehova, mereka tidak melaksanakan perayaan Natal sama sekali. Ya, walaupun sebagian besar saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu sebagian besar merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Tapi memang tidak ada bukti sejarah Yesus itu lahir di tanggal tersebut. Begitu. Sedangkan Kristen Ortodok di Timur, ya, itu melaksanakan di tanggal 6 Januari. Nah, ini menjadi debatable, ya. Bahwasanya di kalangan kekristenan itu sendiri, ya, perayaan Natal itu sendiri tidak ada kesepakatan, ya, tidak ada kesamaan.
Dan perbedaan itu jauh. Sehingga ada yang melaksanakan, ada tidak. Jadi kenapa umat Islam harus mengucapkan selamat Natal terhadap sesuatu yang tidak jelas kedudukannya? Tidak ada fakta sejarah yang menunjukkan Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Bahkan kalau kita mau merujuk kepada literasi kekristenan, ya, itu banyak tercatat bahwasanya Yesus itu diyakini lahirnya itu di bulan-bulan yang jauh dari Desember. Contohnya saja, Kristen Basilidius, ini ada satu catatan dari Clement dari Alexandria, seorang tokoh dari Kristen Basilidius. Dia meyakini bahwasanya Yesus itu lahir pada tanggal 24 atau 25 di bulan Parmuti. Bulan Parmuti itu bulan Mesir kuno. Ya, bulan Mesir kuno itu kalau disamakan dengan tahun Masehi sekarang, itu jatuhnya di bulan Mei. Nah, kemudian sebahagian lain ada yang mengakui Yesus itu lahir pada saat Kaisar Agustus itu berusia 28 tahun. Yesus itu lahir jatuhnya pada tanggal 25 bulan Pacon. Bulan Pacon itu kalau kita tarik sekarang itu tepatnya tanggal 20 Mei. Jadi tidak 25 Desember itu, tidak 25 Desember. Kemudian J.M. Robertson dia memiliki catatan bukti sejarah bahwasanya dia mengatakan Yesus itu lahir di tanggal antara 24 atau 25 April, bukan 25 Desember. Nah, jadi sudah beda lagi itu. Ya, kalau tadi Alexandria mengatakan di bulan Parmuti, bulan Mei, atau di bulan di bulan 20 di tanggal 25 bulan Pacon atau 20 Mei. Nah, kemudian ini dah lain lagi. James Robertson mengatakan di tanggal 24 atau 25 bulan April. Kemudian Kristen yang di gereja timur itu melaksanakan di tanggal 26 Januari. Sedangkan Ortodok Timur itu melaksanakan tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Jadi semuanya itu berbeda-beda, saudara. Berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak fakta yang ada, catatan-catatan yang ada tentang kelahiran Yesus, mana yang benar sebenarnya? Justru dari catatan yang ada, tidak satu pun yang merujuk kepada tanggal 25 Desember. Ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan April, ada juga yang di bulan lainnya. Bahkan Commentary on the Bible itu mencatat Yesus itu lahir itu di antara bulan Agustus dan bulan September. Jadi tidak di bulan Desember. Apalagi tanggal 25 Desember. Jadi 3 alasan ini. Satu, itu mencederai akidah umat Islam. Yang kedua, ucapan selamat itu yang tadi dikatakan sama dengan mengucapkan selamat dengan hari kelahiran orang yang ulang tahun, itu 2 hal yang berbeda, begitu ya. Yang ketiga adalah bahwasanya fakta sejarah tidak ada yang menunjukkan Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Bahkan di kekristenan sendiri, di dalam meyakini perayaan Natal, mereka debatable, berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak melaksanakan sama sekali. Jadi buat apa kita mengucapkan selamat Natal kepada sesuatu yang itu tidak jelas, fakta, data, sejarahnya tidak ada. Dan satu hal yang penting, di Bible juga tidak ada perintah merayakan perayaan Natal itu tidak ada perintahnya. Karena memang di dalam Bible tidak ada catatan, tulisan ataupun ayat yang menunjukkan bahwasanya Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Jadi ini alasannya, saudara, kenapa umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal. Dan MUI telah memberikan atau telah mengukuhkan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Demikian, saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.